Nah, karena tadi kita udah membahas tentang yang namanya tata krama, lalu sekarang kita akan membahas yang namanya budi pekerti. Budi pekerti sama kayak tata krama tadi, terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama ada budi sama pekerti. Untuk budi itu merupakan pikiran yang jernih dan baik. Lalu untuk pekerti itu atau perbuatan yang dilandasi atau dilahirkan oleh tadi yang namanya budi, pikiran yang jernih. Nah, untuk orang Jawa tradisional, budi pekerti adalah induk dari segala etika, tata krama, atau tata susila perilaku baik dalam pergaulan, pekerjaan, kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, budi pekerti itu ditanamkan dari semenjak kita berada di dalam keluarga atau ditanamkan oleh orang tua dalam keluarga, lalu ditanamkan di lingkungan sekolah, selanjutnya juga ditanamkan dalam lingkungan masyarakat, baik secara langsung maupun tak langsung. Nah, seperti itu esensinya secara tradisional tadi sesuai ditanamkan di lingkungan pada masa kanak-kanak di lingkungan keluarga, baik di rumah maupun di sekolah, selanjutnya di tingkat berlanjut yaitu di sekolah, di masyarakat. Nah, budi pekerti di rumah dan di keluarga itu dimulai dari sejak kecil dalam bimbingan orang tua. Mulai ditanamkan pengertian baik dan benar seperti etika, tradisi melalui dongeng, dolanan atau permainan anak-anak yang merupakan cermin hidup bekerja sama dan berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk berperilaku yang baik dalam keluarga itu amat penting bagi pertumbuhan sikap anak selanjutnya, yang mana dari kecil sudah terbiasa menghormati orang tua atau orang yang lebih tua. Misalnya, kalau kita jalan di depan orang yang lebih tua, biasanya kan kita udah terbiasa membungkuk dan mengucapkan nyuwun sewu atau permisi, nderek langkung atau perkenankan lewat sini. Nah, selanjutnya untuk orang Jawa itu ada istilah yang namanya orailo. Orailo itu merupakan adalah suatu kearifan lokal. Orang tua zaman dulu sering bilang orailo artinya itu tidak baik. Tidak baik itu bukannya untuk melarang anak. Jadi anak tidak secara langsung dilarang apalagi dimarahi. Ungkapan tersebut diungkapkan agar si anak tidak melakukan perbuatan yang tidak sopan atau mengganggu keharmonisan alam. Nah, misalnya ungkapan orailo ngelunggui bantal, mengko ndak udunen. Kan kalian pernah dengar seperti itu kan? Maknanya sebenarnya adalah supaya kita tidak menduduki bantal, karena bantal itu tempatnya untuk alas kepala, bukan untuk tempat pantat, seperti itu. Lalu ada meludah sembarang tempat atau membuang sampah tidak sembarangan, itu juga dibilang orailo, tidak baik. Tempo dulu memang orang tua itu enggan menjelaskan, tetapi sebenarnya merupakan suatu kearifan. Lebih baik melarang dengan arif daripada dengan cara yang keras. Nah, pendidikan tradisional zaman dahulu memang mengandung kesabaran, nerimoin pandum, pasrah, ayem tentrem, tansah eling, malang pangeran atau marang Allah Subhanahu wa taala. Pengertian pasrah dan narimoin pandum itu adalah berusaha mensyukuri pemberian Tuhan, dan untuk pasrahnya adalah tekun berusaha dan mengingat keputusan kepada Tuhan. Hati tenang tentram selalu ingat Tuhan. Perlu digarisbawahi bahwa kepercayaan orang Jawa tradisional kepada Allah itu sudah mendarah daging sejak masa kuno, sejak anak-anak Jawa kecil dengan mendengar kata orang tua, kabeh sing ning alam donya iku mergo kersaning Gusti. Semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah karena kehendak Tuhan. Sehingga bagi orang Jawa tradisional, apapun yang terjadi akan selalu pasrah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi bau watak yang mendarah daging. Nah, selanjutnya dalam budi pekerti
yang ditanamkan orang Jawa, ada yang namanya istilah peduli lingkungan. Seperti yang diagunkan dalam pendidikan sekarang, pendidikan karakter, itu salah satunya ada yang namanya peduli lingkungan. Peduli lingkungan atau pendidikan yang mengarah kepada peduli dan kasih sayang terhadap lingkungan alam itu dimulai dari sejak belia. Anak-anak diberi pengertian umum jika kita tidak boleh bersikap sewenang-wenang kepada binatang dan tanaman, juga menjaga kebersihan alam supaya kita tidak merusaknya. Bumi kan merupakan tempat kita berpijak, tempat kita tinggal, yang mana itu harus dilindungi, diurus dengan baik. Jangan asal menggali atau mengeksploitasi kalau memang tidak ada tujuan yang bermanfaat. Misal sumber air yang ada juga harus dijaga, tidak boleh dikotori. Pada prinsipnya kita itu harus sadar dan sebaik-baiknya merawat, menggunakan dan mensyukuri semua pemberian yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, bisa menimbulkan berbagai macam bencana. Contohnya, pertama ada banjir. Banjir kan merupakan salah satu akibat dari kita tidak peduli terhadap lingkungan, yaitu misal kita membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah secara sembarangan, berarti nanti lama-kelamaan sampah yang ada di misal di sungai atau di laut itu kan nanti bisa menyumbat aliran airnya lah. Misal kalau ada hujan deras, berarti kan airnya nggak bisa keluar atau secara lancar, jadi bisa mengakibatkan banjir. Lalu yang kedua, bisa tertimbulnya yang namanya tanah longsor. Tanah longsor itu kan juga merupakan salah satu akibat dari ulah manusia, yang mana manusia dengan mengeksploitasi alam secara berlebihan, lalu dengan cara menggunduli hutan, menebang pohon secara sembarangan, padahal pohon itu merupakan sebagai kayak pengangkut, penyerap air, yang mana kalau nggak ada pohon berarti kan tanahnya bisa longsor seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, budi pekerti merupakan suatu kearifan lokal yang dasarnya mengandung sifat atau nilai-nilai yang universal. Budi pekerti akan membangkitkan kepribadian yang berkualitas. Contohnya tadi ada yang namanya tanggap atau peka, tatak atau tahan uji, dan tanggon atau dapat diandalkan. Nah, untuk materi MPLS mengenai budi pekerti dan tata krama yang Bu Roila sampaikan sudah sampai sini dulu aja. Nanti akan disambung selanjutnya oleh Ibu Dwitia yang akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Nah, untuk itu harus tetap semangat menjalani MPLS walaupun nanti kita pembelajarannya daring, tapi insya Allah nanti tetap bisa menerima materi dengan baik. Seperti itu ya, tetap semangat, tetap gembira walaupun di situasi yang sedang seperti ini. Jangan menyerah, tetap belajar, tetap berusaha, dan sampai ketemu waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.